Aku nggak mendeklar diri sebagai anak band sih, ya, tapi itu aktivitas remaja yang normal gitu di masa-masa itu, dan ya aku terlibat di situ. Bayanganku masa kecil itu ya kayak pulang ke apa namanya, Ke rumah nenek. ke rumah nenek. Kita harus pulang lah ke Trenggalek gitu, karena dulu bapak cari kerja susah ya. Kalau bisa ada yang kita lakuin untuk masyarakat di sekitar sana ya kita pulang. Kalau kamu masih dipilih ya kerja yang bagus, kalau sudah nggak dipilih ya kamu syukuri, berarti kamu bisa istirahat dan lain sebagainya gitu. Tapi aku selalu bilang ke para birokrat, kamu lebih dimuliakan daripada saya sebenarnya. Jadi maju enggaknya Trenggalek tergantung Bapak Ibu sekalian, mas-mas dan kakak-kakakku yang ada di birokrasi ini. Tapi rencana majunya di Trenggalek lagi atau coba-coba di Surabaya 1 mungkin? Nggak. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin atau yang akrab kita sapa dengan Gus Ipin. Selamat datang Gus Ipin. Selamat datang juga, sudah meluangkan waktu, sudah hadir ke podcast yang Merdeka, podcast Junto. Oke. Makasih ya Gus. Thank you Mbak udah diundang. Karena kita tahu nih Gus pasti agendanya padat banget, tapi masih meluangkan waktu. Enggak, kalau di Jakarta pengangguran. Oh gitu. Kalau di Trenggalek baru pekerja keras. Baru pegawainya masyarakat. Kalau di sini pengangguran. Gus, ini ada agenda apa nih sebenarnya ke Jakarta? Ada awarding dari Fortune 40 Under 40. Jadi ada kategori buat pebisnis, politisi yang mungkin nggak tahu dianggap apa. Jadi 40 orang yang berusia di bawah 40 tahun gitu. Termasuk salah satunya Gus Ipin. Yeah. Keren banget. Gus Ipin. Sekarang usia 33 mau 34. Masih muda banget. Mau 34. Tapi pengalamannya menjadi kepala daerah itu udah 2 periode ya? Masih dihitung 1 periode sih kalau jadi bupatinya. Bupati ya, tapi karena sebelumnya itu sudah jadi wakil Bupati Trenggalek ya. Terus meneruskan masa jabatan, terus ikut pilkada lagi. Jadi masih dihitung 1 periode. Masih muda, udah jadi kepala daerah, memimpin lebih kurang 700.000 penduduk Trenggalek. More and less ya. Bagaimana suka dukanya Gus? Enggak ada dukanya, asik-asik aja. Pastilah ya kayaknya asik, karena ini kayaknya aku selalu ngomong ke masyarakat Trenggalek, kalau yang jadi yang udah sepuh gitu kan, Bapak Ibu kalau mau minta tolong sungkan gitu. Kalau bupatinya masih kayak anaknya, kayak cucunya kan disuruh-suruh enak gitu. Ya, jadi aku bercandanya gitu aja, dan aku kan juga nggak ngerasa ada beban ya, karena kalau pulang ke Trenggalek itu bayanganku masa kecil itu ya kayak pulang ke apa namanya, ke rumah nenek gitu. Jadi kayak kesana itu, jadi vibesnya Trenggalek itu pokoknya masuk Trenggalek kayak ketemu saudara-saudara aja gitu. Jadi nggak ada ribetnya lah gitu. Enjoy bersama warga. Kalau di birokrasi gimana? Kan pasti ini yang ada di bawahnya Gus Ipin ini secara pengalaman lebih, secara usia apalagi. Ada kesulitan nggak sih Gus masuk ke lingkungan yang pasti secara usia dan pengalaman jauh lebih dari Gus Ipin? Aku sih ngerasanya jadi kayak challenging dan jadi membuka ruang diskusi yang lebih, karena maksudnya apa yang aku lihat sama apa yang mereka alamin itu kan kemudian bisa di-compare jadi satu diskusi yang menarik di setiap saat, dan banyak insight-insight yang dulu aku persepsinya birokrat itu begini ternyata begitu masuk itu toh yang kamu rasain. Kita coba terus kemudian. Dan aku merasa sejak 2019 aku dilantik jadi bupati ya, itu mereka cukup punya effort untuk kemudian ngikutin apa maunya masyarakat, apalagi di era media sosial yang semua orang demanding, semua orang ngebandingin satu kota sama kota lain. Kalau di sana bisa, kenapa di sini enggak gitu. Meskipun padahal ya kemampuannya, terus kemudian budgetingnya, ya fiskalnya nggak sama, terus challengesnya nggak sama ya. Coba bayangin kalau di daerah kota yang kemudian banyak daratannya, bangun infrastruktur mungkin ya lempeng-lempeng aja karena jalannya lurus, tapi Trenggalek fiskalnya sempit, kemudian infrastrukturnya harus di topografi yang naik turun gitu. Nah itu kan biayanya sebenarnya makin mahal, tapi padahal duitnya
lebih dikit gitu loh. duitnya lebih dikit. Nah kayak gitu tuh yang apa namanya, yang ya jadi serunya memanage sebuah kota tuh di situ. Tapi Gus Ipin ini galak nggak sih ke anak-anak buah nih? Ya kalau itu harus ditanyain ke bawah. Nggak galak ya, cuman kadang-kadang kalau udah ada di satu titik kan apa namanya, ada di satu titik kalau udah nggak bisa didiskusiin, ya udah meskipun mereka tetap bahas masalah yang sama, ya kita udah pivot deh gitu. Udah nggak usah ngomongin yang itu ya, paling cuman itu aja, lebih ke arah nggak mau buang-buang waktu di apa namanya, di diskusi yang udah berkali-kali kita coba mentok gitu, karena kan kita dibatasin sama waktu ya. Artinya ibarat kata kalau saya di Trenggalek itu cuma anak kos gitu, 5 tahunan kalau masyarakat masih mau diperpanjang gitu. Tapi aku selalu bilang ke para birokrat, kamu lebih dimuliakan daripada saya sebenarnya. Jadi maju enggaknya Trenggalek tergantung Bapak Ibu sekalian, Mas-mas dan kakak-kakakku yang ada di birokrasi ini, karena mereka ada yang jabat udah 25 tahun, 30 tahun, apalagi kalau yang sudah diangkat sejak usia 20 tahunan gitu kan masih punya masa pengabdian hampir 30-35 tahun itu. Jadi sebenarnya nggak perlu bupati yang ekstravagan atau yang kayak gimana-gimana kalau birokratnya punya greget terus ngerasa bahwa Trenggalek itu rumahnya, ya pasti beres semua urusan. Keren loh, di usianya yang baru 33 tahun bisa ngeblend dengan teman-teman birokrasi yang mungkin kayak tadi Gus Ipin bilang, ada yang malah kan udah mau masuki masa-masa usia pensiun ya Gus ya? Ya birokratnya yang lebih hebat lagi, bupatinya ganti-ganti tetap ngeblend aja. Ya benar. Lebih hebat lagi. Gus Ipin, aku tuh sempat baca beberapa referensi ya, karena sebelumnya ternyata Gus Ipin ini juga bukan dari politikus banget aslinya gitu ya, malah pernah jadi anak band, bener? Ya kan normalnya anak muda waktu SMA kuliah gitu kan main band gitu ya. Jadi aku nggak mendeklar diri sebagai anak band sih ya, tapi itu aktivitas remaja yang normal gitu di masa-masa itu, dan ya aku terlibat di situ. Tapi kenapa akhirnya tetap memilih terjun ke politik, Gus? Apa ada dorongan gitu? Karena kan keluarga juga basicnya pengusaha ya, Gus ya? Ya, jadi emang bapak sama ibu setelah menikah di Trenggalek coba cari pekerjaan di Surabaya. Bapak waktu itu jadi tukang beca di Surabaya, ibu ngerintis ya bantu-bantu tetangga kanan kiri gitu, sembari jualan kecil-kecil, terus bikin usaha. Setelah bikin usaha, bapak usia 41 tahun meninggal. Waktu itu aku 17 tahun. Nah sejak saat itu sebenarnya apa ya, kehilangan sosok ayah gitu ya. Jadi dan semua saudara, aku anak pertama gitu. Jadi kayaknya bebannya itu besar gitu, bisa nggak ngelanjutin. Tapi di satu sisi aku ngerasa aku masih punya masa muda yang harus aku nikmatin, makanya ngeband itu kayak gitu. Ya sampai saya ingat pesannya almarhum bapak gitu, suatu saat kamu harus kita harus pulang lah ke Trenggalek gitu, karena dulu bapak cari kerja susah ya, kalau bisa ada yang kita lakuin untuk masyarakat di sekitar sana ya kita pulang. Jadi waktu itu aku balik ke Trenggalek yang ngurusin usaha sebenarnya. Jadi ada kepala desa lapor, Mas ini ada tanah dijual gitu, dibuat pabrik lah biar ada pekerjaan. Ya udah, Mbah Lurah saya minta untuk ngumpulin CV-nya orang-orang di kampung itu, terus kita buka pabrik gitu aja. Tapi sampai sekarang setelah masuk ke kepala daerah itu usaha ya masih? Tetap jalan, adik-adik ngurusin ya, bantu ibu gitu. Tapi emang kan setelah pasca Covid semua kan struggling semua sektor struggling. Jadi ya nggak apa-apa lah, dinamika usaha gitu. Oke. Tapi tetap jalan. Oke. Gus Ipin, sekitar 2 tahun lalu, bahkan tahun lalu juga ya, sempat viral loh nama Gus Ipin. Karena apa tuh? Karena gara-gara katanya tegas menolak adanya rencana tambang emas ya di Trenggalek. Itu gimana sih Gus ceritanya? Karena di usianya yang masih muda gitu, memilih
kebijakan atau sikap yang sebenarnya agak-agak hati-hati nih sebagai kepala daerah. Dan beruntungnya juga mendapat dukungan kan dari banyak pihak, bahkan ada petisi mendukung Gus Ipin. Boleh diceritakan nggak itu, Gus? Ya semuanya pro kontra ya. Kalau kita ngomong ekonomi kan selalu ada trade off gitu. Orang pasti berpikir ini bupati maksudnya apa sih, mau ada rezeki nomplok kok nggak diterima gitu. Tetapi di satu sisi ya coba tambang mana yang kemudian, apalagi kalau bersinggungan dekat sama masyarakat yang nggak mengakibatkan ya masalah sosial dan lain sebagainya gitu. Jadi saya waktu itu memilih mendengarkan apa kata masyarakat aja. Jadi waktu itu kan sebenarnya sudah diproses sejak 2005 karena dulu kabupaten itu masih punya urusan tambang. Nah, tetapi waktu pasca Undang-Undang 23 tahun 2015 itu urusan pertambangan pindah ke provinsi maupun pusat. Nah, jadi waktu saya wakil bupati itu kita cuma diminta untuk mengevaluasi izin lingkungan sebenarnya. Waktu itu saya cuma baru wakil bupati. Terus saya diskusi gitu sama bupati waktu itu, Mas Emil. Mas, kita lihat aja lah kalau masyarakat setuju ya kan, ini kan proses udah lama. Ya kamu tanda tangan silahkan gitu. Tapi kalau masyarakat nggak setuju ya saranku kita timbang lagi lah gitu. Nah, nggak tahu gimana ceritanya waktu itu Mas Emil juga kampanye. Aku keliling-keliling, ternyata hanya satu desa aja yang mungkin setuju, yang lainnya itu banyak yang nggak setuju. Bahkan aku sempat ke balai desa di demo, aku sempat nginep di rumah warga, aku tanya ada apa sih. Ternyata baru pengeboran aja udah bikin masalah A, B, C gitulah. Sampai kita putuskan akhirnya oh yaudah deh enggak gitu. Nah tapi tiba-tiba gitu setelah selang beberapa bulan atau tahun gitu, tiba-tiba malah keluar izin luasnya 12.000 hektar. Ya kita shock banget gitu. Orang masuk di satu dukuh aja ditolak sama warga. Ini nggak ngomong di satu desa loh, di satu dukuhan. Dukuh itu di bawahnya dusun. Ya RT, terus atasnya ada RW, atasnya RW ada dukuh gitu. Ya dukuh, dusun, terus desa. Jadi ngelihat kayak begitu ya nggak mungkin saya bisa nerima gitu, karena aku ngerti prosesnya waktu itu. Terus coba kita lihat dari rencana tata ruang, ternyata banyak yang di dalamnya itu kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, sawah berkelanjutan, 800 hektar ada pemukiman warga, kemudian kawasan kars gitu. Belum lagi sumber mata air, kawasan rawan bencana. Jadi terus aku bilang nggak bisa deh, akhirnya kita bikin surat gitu. Dan ketika surat itu belum ada jawaban yang tegas gitu, teman-teman terus kemudian dengar karena kan dari berita gitu ya, terus mereka menggalang dukungan gitu. Jadi sebenarnya aku terus kemudian berpikir gimana ya caranya kita punya sumber ekonomi tetapi nggak bikin trade off antara kepentingan ekonomi dengan mengorbankan sosial, lingkungan gitu. Nah itu sih sebenarnya sekarang kita coba cari formulanya. Tapi win-win solutionnya akhirnya apa, Gus? Maksudnya itu sementara terhenti sampai dibahas atau memang sudah stop? Karena kan kadang-kadang gini, Gus, satu sisi dilemanya itu adalah ada juga warga yang membutuhkan untuk bergerak, untuk ekonomi dia gitu kan, Gus. Iya, jadi mungkin mereka mengharap itu akan jadi sumber ekonomi, tapi harus dihitung berapa sih yang kamu dapat dengan nanti disaster cost atau social cost atau kemudian ya shifting new economic cost yang mungkin muncul. Contoh itu beberapa lokasi itu di sumber mata air, di kawasan kars. Kemudian karena itu tambangnya nanti open pit, mereka pasti akan melakukan blasting atau diledakkan sebelum kemudian diambil agregatnya sampai kemudian dimurnikan dan segala macam. Itu juga pemurnian pasti butuh banyak air.
Nah sekarang aja yang belum ada tambang, yang butuh pemurnian, yang belum merusak sumber mata air, kita mau cari air bersih aja udah struggling gitu. Apalagi kayak begitu. Artinya kalaupun kamu dapet duit, nanti lu akan cari air bersih itu lebih mahal lagi gitu. Nah itu contoh kecil. Belum kemudian hutan produksi, meskipun di undang-undang bisa untuk dilakukan aktivitas penambangan, tapi perlu diingat hutan produksi di Trenggalek itu sudah dikelola bekerja sama dengan masyarakat, lembaga masyarakat desa hutan maupun kelompok tani hutan. Nah bayangkan kalau 1 hektar itu satu petani aja, 12.000 hektar itu 12.000 petani. Ya kalaupun hutannya katakanlah 50%-nya gitu, artinya ada 6.000 petani. Emang perusahaan tambang bisa ngasih lapangan pekerjaan ke 6.000 orang itu gitu. Dan berapa lama sih jangka waktunya gitu. Jadi aku hitung-hitungannya lebih ke arah sana. Padahal di satu sisi sekarang ada satu tren baru, ekonomi hijau, ekonomi biru, yang dengan konservasi aja kita bisa dapetin pundi-pundi rezeki gitu. Nah ini tadi aku sambil meskipun di sini aku sambil ngecek kerjaan, ada sekarang 3 atau kalau enggak 4 para Pokmaswas, kelompok masyarakat pengawas yang sadar lingkungan, itu dikontak dengan salah satu NGO dari UK. Mereka diminta untuk bikin proposal karena mereka akan deliver climate fund mereka dari perusahaan-perusahaan di UK, dan itu rata-rata 2-4 miliar per satu kelompok. Jadi which is itu yang lebih masuk akal gitu loh. Mangrove-mu masih kejaga, penyu-penyumu masih hidup, taman bawah lautmu, anemon, nemo dan lain sebagainya hidup, mau dijual wisata masih bisa, mau diambil secara berkelanjutan juga masih bisa. Yang di mangrove gak usah dirusak mangrove-nya, kepitingnya juga masih bisa dijual. Tapi kemudian masih bisa dapat dana climate fund kayak begitu, karena sekarang dunia sudah lebih aware terkait dengan dengan carbon footprint dan lain sebagainya. Gus, tapi sebenarnya secara hitungan-hitungan ekonomi ya, mungkin untuk Pemda, tadi kita bicara warga, emang Trenggalek cukup potensial untuk tambang emas ya? Aku nggak ngomong potensial sih. Kalau tambang emas itu kan perkaranya begini, berapa ton tanah sih yang kemudian bisa menghasilkan 1 gram emas? Artinya kan destruktifnya itu lu consume so much land use gitu. Kamu ngambil banyak tanah hanya untuk hal yang sedikit gitu. Menurutku destruktifnya itu keterlaluan dibanding dengan nanti revenue-nya, impact-nya. Jadi aku lebih percaya emas hijau. Kalau ditanya emas hijau banyak potensinya. Kalau ditanya emas biru banyak gitu. Jadi ya kalau ditanya apakah banyak emas di Trenggalek, banyak emas hijau itu banyak. Ya artinya hutan, kita punya 60% hutan. Bayangin di counting aja kalau per hektar bisa menyerap sekian karbon, kemudian kalau harganya di range antara $2 sampai $22 per hektar, tinggal dikali aja 60. Kita punya luas 120.000. Kalau 60%-nya hutan berarti ada di sekitar 70.000 hutannya. Ya udah dikaliin aja gitu. 70.000 hektar itu bisa nyerap berapa karbon dikali itu tadi. Yang di mangrove, coba mangrove itu tegaan, kemudian sedimennya sampai lingkungan sekitarnya itu kalau di total bisa nyerap kurang lebih sekitar 3.000 ton karbon per hektar. Dan kalau mangrove harganya di bursa karbon lebih mahal, ada yang menghargai di angka $125. Nah kita di satu kecamatan, bukan kecamatan, malah mungkin satu desa itu yang di Watulimo ada sekitar 400 hektar. Dikali aja 400 hektar dikali 3.000 per ton gitu ya, terus kemudian dikali $125. Itu udah ketemu angka 2, sekian triliun loh gitu. Ya kalau kemudian katakanlah tanahnya bukan tanah pemerintah karena itu masuk kawasan hutan punya negara. Ya udah, which is nanti kalaupun ada skema kerjasama atau bagi hasil, ya itu angkanya masih angka yang cukup fantastis kalau itu bisa dilakukan. Makanya sekarang lagi kita siapin
contoh perencanaan, kita lagi set perencanaan di 2045 kita menuju net zero carbon. Nah, sehingga sekarang kita lagi susun baseline carbon footprint sama gas rumah kaca kita per sektor seperti apa. Terus kemudian nanti di cadangan karbon yang kita punya di kawasan hutan, mangrove, atau bahkan juga di ekosistem kars itu berapa. Nah, tinggal nanti bagaimana mekanismenya. Kan ada yang mekanisme fund grant murni seperti yang hari ini teman-teman lagi siapin. Ada yang nanti skemanya di bursa karbon, ada yang skemanya result based payment. Nah, itu semua kita coba jajaki dan sudah ada contoh konkretnya gitu, kayak di Jambi, di Kalimantan Timur, udah kelaksanaan gitu seperti itu. Jadi ini bukan satu yang utopis gitu, bahwa memonetisasi sesuatu tanpa harus dieksplorasi. Ya ini mungkin ekonomi baru nanti arahnya regeneratif seperti itu. Dan itu yang coba kita pilih. Dan di skala yang lebih kecil aja, kita nggak usah ngomongin dunia internasional, karena kalau di Europe kan orang sekarang ulang tahun pernikahan aja hadiahnya beliin sertifikat karbon itu gitu sebagai bentuk cintanya yang everlasting gitu. Nah, ini contoh kecil. Di Trenggalek kita punya transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi. Jadi kalau desa itu mau memperhatiin lingkungan, kita kasih dana transfer. Nah, akhirnya desa-desa kayak contoh aku sebut Desa Wisata Pandean. Dia dulu sungainya kotor. Ini ada masyarakat desa kemudian bersihin desa itu, kemudian jadi desa yang sadar lingkungan, kemudian naik mereka bikin desa wisata. Desa wisatanya kemudian ikut anugerah Desa Wisata Indonesia, sama Pak Sandi Uno pernah ke sana, dan kita masuk 50 besar. Setelah itu ternyata di situs itu ada cerita mistis yang khas, yang kental sama budayanya, dan itu kisah nyata. Kemudian diangkat di dalam sebuah film. Kalau tahu Mbak Lia, sekarang ada film Sinden Gaib. Ya, lagi diputer tuh, diproduksi di Trenggalek. Jadi itu cerita asli Trenggalek, kisah nyata. Syutingnya juga 100% di Trenggalek. Harus nonton nih saya. Nah, dan sekarang udah hampir tembus per hari ini mungkin udah 600 ribuan penonton. Dan dari info internal mereka 3 hari udah BEP. Maksudnya udah BEP. Nah, sekarang kita lihat di Trenggaleknya, ternyata aku cek ke pengelola wisatanya, nanti habis Lebaran itu yang sudah order booking pengen datang ke desa wisata Watu Kandang itu udah banyak banget. Apa tuh Gus? Ikonnya apa di situ? Jadi itu sebenarnya wisata pinggir pantai? Enggak, itu sebenarnya cuma sungai, tapi di sungai itu ada bebatuan yang punya cerita yang khas. Dulu di tumpukan batu itu kalau zaman dulu ya, zaman Belanda dulu dibuat nyimpen ternak dan segala macam. Tapi orang Belanda, orang Jepangnya itu nggak ada yang tahu. Jadi kayak ada kayak semacam selimut gaibnya. Kalau katanya orang sana yang nggak bisa. Terus banyak kejadian kesurupan di sekitar sana kalau kita nggak menghormatin lingkungan, nggak apa gitu. Nah, sampai ada yang cerita di film, aku nggak mau spoiler, nonton sendiri dong. Jadi artinya, ternyata sungainya nggak diapa-apain, tapi karena ada cerita yang khas gitu, jadi film itu ngerakin industri kreatif, dan beberapa talent di film itu anak lokal. Terus kemudian akhirnya sekarang karena film itu orang jadi tahu, ada namanya Watu Kandang, di sana pengen datang dan segala macam. Nah, jadi itu mungkin arah ekonomi baru yang lebih cocok untuk Trenggalek. Jadi karena Trenggalek juga punya tanggung jawab untuk jadi paru-parunya Jawa Timur maupun Pulau Jawa maupun Indonesia gitu. Karena ya bayangkan kabupaten yang punya 60% kawasan hutan itu kan harus itu kan view from the many gitu kan ya. Itu kan sedikit sekali dari yang kota-kota yang lain. Jadi itu yang berusaha kita jagain sih. Gus, sekarang kita mau nanya nih, di luar urusan pekerjaan, pasti ada keluarga nih ya. Ini seorang kepala daerah, bupati, pastinya bukan waktu yang pekerjaan yang mudah ya. Pasti banyak meninggalkan keluarga, terutama istri dan anak. Seperti apa sebenarnya support Mbak Novita dan anak-anak nih untuk karir Gus? Ya, aku ngerasa dinamis sih. Maksudnya dinamis.
kita punya jadwal, dan anak-anak kadang juga ikut terlibat, kadang nganterin bundanya, kadang ikut aku. Terus di saat momen-momen aku ada kegiatan di Surabaya kan biasanya kalau rapat-rapat gitu kan jamnya jam 10 gitu ya. Jadi kalau aku masih sempet pagi nganterin anak-anak, masih sempat ngobrol sama mereka. Terus sebelum balik ke Trenggalek masih punya kesempatan ngobrol. Jadi akhirnya setiap momen itu jadi berharga gitu. Kayak bukan satu rutinitas yang iya pagi ketemu anak, jadi kayak nggak ada kesan. Tapi karena terpisah jarak waktu, jadi kita malah makin ngerasain bahwa ada quality of time yang di situ yang harus kita spend together gitu. Ya, jadi ya seru-seru aja, dan anak-anak juga ngerti. Dan ngertinya itu dengan pertimbangan kayak begini. Ketika tahu ibunya menang, terus ibunya bakal ke Senayan, ya kan nyalek RI, udah tahu ngeliat berita bundanya menang gitu. Mereka lihat TikTok gitu ya, pulang-pulang ngomong Bunda jadi ya gitu. Oh, berarti abis ini Bunda ke Jakarta. Terus anak-anak ditawari, anak-anak gimana ikut Bunda gak ke Jakarta? Mereka itu bisa dengan tenangnya milih gini loh, enggak, kita di Surabaya aja gitu loh. Kenapa? Ya jadi Surabaya kan nanti kalau bapak pengen ketemu, kita pengen ketemu bapak juga deket. Kita pengen ketemu Bunda kan juga nanti nggak setiap hari kerja kan, bisa pulang kunjungan dapil. Nah, jadi anak-anak udah bisa mikir di situ gitu. Jadi kalau nanti di Jakarta kita jadi jarang ketemu bapak, sekarang terus adaptasi lagi, ninggalin teman-teman di sekolah segala macam. Jadi terus ada eyangnya juga di sana ya. Jadi mereka udah tahu gitu, titik tengahnya ada di Surabaya gitu. Ya jadi seru sih. Gus, tapi ada nggak pesan atau apa ya, ya wejangan khusus ya untuk Mbak Novita sebagai nanti kalau ada pelantikan anggota DPR gitu ya. Ya apalagi ini juga Mas dalam beberapa waktu yang cukup lama menjadi istri bupati gitu ya. Ya mungkin misalnya jangan bergaya hedon banget, mungkin sosialita atau ya namanya sudah masuk Senayan pasti akan ada apa ya, secara nggak langsung pasti ada hal-hal negatif lah yang secara nggak langsung terdirect ke diri si politikus itu. Ya kalau aku sih nggak ngelihat di Senayan atau apanya, ya maksudnya as a human being ya kamu jadi apa yang semestinya aja. Dan aku sejak sejak ketemu dia aku sudah ngomong, kamu itu mau pakai apapun juga udah kelihatan cantik gitu. Nggak perlu ketambahan barang-barang yang aneh-aneh untuk kemudian ningkatin value atau appearance kamu kayak gimana nggak perlu gitu. Jadi ya udah terbiasa dengan begitu. Dan kalau dilihat dari ya mungkin semua orang udah bisa lihat Instagram atau apa ya, kalau dilihat kan ya dandanannya gitu-gitu, kerudung ya dia bikin sendiri, tasnya kebanyakan endorsan dari UMKM ya kayak gitu ya. Jadi kayak kapan hari dia ke Magetan sambil kampanye datang beli tas kulit, beli apa dari Magetan kan. Magetan banyak kerajinan kulit ya gitu aja kebahagiaan kita. Harapannya tetap seperti Novita yang sebelumnya di Trenggalek bersama Gus. Gus, ini kalau nggak salah tinggal beberapa bulan lagi ya jadi bupati, Gus? Atau sudah cuti? Kalau masa jabatan sesuai SK sih sampai 2026. Tapi karena ada amanah undang-undang untuk pilkada serentak, jadi siapapun yang nanti akan ikut pilkada harus ambil cuti. Jadi seandainya masyarakat masih menginginkan, ya mungkin cuti. Maju lagi nih Gus. Kalau nggak ada yang mau ya ngapain maju lagi. Jangan kayak gitu. Tapi rencana majunya di Trenggalek lagi atau coba-coba di Surabaya 1 mungkin? Nggak ada kepikiran. Gak kepikiran ke Surabaya 1? Ya kepikiran maju pun juga enggak gitu. Karena kemarin tuh sebenarnya aku udah izin sama yang periode yang lalu, aku udah ngomong sama ibu sebenarnya. Aku ngerasa jadi kepala daerah itu berat ya, udah setelah ngalami jadi wakil, jadi bupati, terus aku minta izin, Bu aku nggak usah maju lagi ya. Gitu. Nah terus ibu jawabnya, kalau dulu kamu belum siapa-siapa, kamu minta izin ke ibu ngizinin kamu atau enggak, kamu harus nurut sama ibu. Tapi sekarang kamu itu bukan punya ibu lagi, kamu itu punya masyarakat. Jadi kalau kamu mau minta izin ya udah,
Kalau kamu masih dipilih ya kerja yang bagus, kalau sudah nggak dipilih ya kamu syukuri, berarti kamu bisa istirahat dan lain sebagainya gitu. Jadi aku sih masih tetap megang petuahnya ibu itu. Jadi aku nggak punya pikiran, karena aku ngerasa politik itu bukan career leader career ladder gitu, bukan tangga karir gitu. Tapi ya kesempatan untuk mungkin kita punya, kalau dibilang privilege ya privilege-nya itu bisa berbuat banyak hal untuk orang lain. Jadi selama orang lain masih butuhin ya kita kuat, ya kita jalanin gitu aja kalau prinsipku. Udah nggak berusaha demanding atau pengenin ini pengenin itu. Udah cukup lama juga ya Gus ya. Ya udah 8 tahun. Ya 8 tahun. Gus Ipin, sebenarnya masih banyak banget yang pengen aku tanya-tanya sama Gus Ipin. Tapi udah habis ya waktunya. Tapi alhamdulillah. Satu lagi terakhir mungkin. Jangan, kasihan editornya. Kasihan editornya. Gus Ipin nanti kalau enggak jadi kepala daerah mau jadi pengusaha atau mau ngeband lagi? Nggak tahu. Ini aku barusan kontak-kontak sama Pai, kelihatannya kita mau bikin lagu lagi. Aduh. Kangen. Nanti kalau mungkin kalau jadi musisi boleh ya main ke podcast Merdeka lagi ya. Jangan podcast lah berarti, ngejam dong. Benar ditunggu, nanti kita sediain deh alat musiknya. Gus Ipin makasih banyak untuk bincang-bincangnya. Sukses terus Gus Ipin. Thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap di Jungto. Merdeka.com. Oke, buat sahabat Merdeka yang hari ini nyaksiin Jungto, jangan lupa yang puasa harus ikut puasa loh ya. Selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga semua ibadahnya diterima. Oke, sampai ketemu Lebaran besok.